Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Imam Fauzi, kelas 2C, Fakultas Ekonomi Syariah. NIM saya 12403073. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Ragam Fungsi dan Diksi Bahasa Indonesia. Presentasi ini akan mengupas kekayaan dan kompleksitas bahasa Indonesia. Kita akan menjelajahi ragam fungsi dan diksi. Ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian, ragam formal, ragam non-formal, dan ragam fungsional digunakan dalam acara resmi. Menurut digunakan dalam percakapan santai terkait pada bidang dan profesi. Penggunaan kaidah bahasa yang baku lebih fleksibel dan tidak terkait kaidah tertentu. Memiliki istilah khusus. Contoh pidato, jurnal ilmiah, contoh obrolan sehari-hari atau pesan teks, dan contoh hukum kedokteran. Fungsi bahasa Indonesia dalam konteks nasional itu ada 4. Yang pertama, sebagai bahasa negara, resmi dan dokumen penting. Yang kedua, sebagai bahasa persatuan, alat komunikasi antar suku bangsa. Yang ketiga, sebagai bahasa ilmu pengetahuan, sarana pendidikan dan inovasi. Dan yang keempat, sebagai bahasa perdagangan atau memfasilitasi kegiatan ekonomi. Diksi, pilihan kata yang tepat dan efektif. Pilihan kata yang tepat untuk menyampaikan gagasan, menciptakan kesan yang diinginkan. Kejelasan makna. Diksi yang baik membuat pesan mudah dipahami, menghindari ambisius atau kesalahpahaman bahasa. STK bahasa. Diksi yang cermat meningkatkan keindahan tulisan, membuat tulisan lebih menarik, dan budaya yang berdaya pikat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan ada 4. Yang pertama, audiens. Sesuaikan dengan latar belakang pembaca atau pendengar. Dan yang kedua, tujuan komunikasi. Pilih kata untuk menyaksikan atau meyakinkan, menginformasikan atau menghibur. Yang ketiga, konteks situasi. Formal atau non-formal menemukan pilihan kata. Yang keempat, nada dan gaya bicara. Gaya penulisan pribadi mempengaruhi diksi. Contoh penggunaan diksi dalam berbagai macam ada 4. Teks ilmiah, teks berita, teks sastra, dan teks iklan. Gunakan terminologi spesifik dan formal. Hindari bahasa sehari-hari. Teks berita, gunakan kata lugas, jelas, dan netral. Fokus pada fakta. Teks sastra, pilih kata dengan makna konotatif, kaya akan majas dan imajinasi. Yang keempat, teks iklan, gunakan kata persuasif dan menarik perhatian, singkat dan mudah diingat. Latihan menganalisis ragam fungsi dan diksi ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, kritisi. Yang pertama, identifikasi. Tentukan ragam bahasa dan fungsinya dalam teks. Yang kedua, analisis nilai diksi yang digunakan apakah sudah tepat. Dan yang ketiga, kritisi. Berikan saran, perbaikan diksi, dan jelaskan alasannya. Kesimpulan penting memahami ragam fungsi dan diksi ialah memahami ragam fungsi dan diksi meningkatkan kemampuan berbahasa, memungkinkan komunikasi efektif dan ekspresif. Bahasa Indonesia adalah alat yang dinamis,
penguasa diksi dan ragam memperkaya interaksi. Baiklah, cukup sekian presentasi PowerPoint dari saya. Saya Imam Fauzi, kelas 2C, dan NIM saya 12403073. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.